Yang pertama, orientasi. Pengertian orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Sedangkan menurut Merrill Lewis, orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara membayar gaji, dan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Orientasi pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Selanjutnya yaitu tujuan orientasi. Tujuan orientasi menurut Mukijat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan. Yang kedua, menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru ketika diserahi pekerjaan baru. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Yang kelima, menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan sedemikian rupa sehingga pegawai baru dapat menghindarkan rintangan atau tindakan hukuman yang akan terjadi karena pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. Yang keenam, memberikan pengertian kepada pegawai baru bahwa mereka adalah bagian yang penting di dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Daden, orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi dan pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan kerja. Yang keempat, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Yang kelima, memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Dan yang keenam atau yang terakhir, usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Materi orientasi. Menurut Fahmi, suatu program pengenalan mencangkup 4 hal utama, yaitu berbagai aspek kehidupan organisasional, keuntungan bagi para pegawai, pengenalan, dan berbagai aspek tugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada aspek organisasional. Salah satu sasaran program pengenalan adalah para pegawai baru dalam waktu yang relatif singkat memahami kultur, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. Pemahaman tersebut diharapkan berakibat pada terjadinya berbagai penyesuaian yang diperlukan oleh para pegawai baru yang bersangkutan. Yaitu yang pertama, ada sejarah organisasi, yang kedua, struktur dan tipe organisasi, yang ketiga, nomenklatur dan titulatur yang digunakan, yang keempat, pengenalan para pejabat, yang kelima, tata ruang dan tata letak fasilitas kerja, yang keenam, berbagai ketentuan normatif, dan yang ketujuh, produk organisasi. Materi orientasi yang selanjutnya yaitu ada kepentingan pegawai baru. Telah ditekankan di muka bahwa penyelenggaraan program pengenalan bersifat dua arah. Artinya, melalui program pengenalan itu, bukan berbagai kewajiban pegawai baru itu yang diketengahkan. Akan tetapi, apa yang menjadi haknya pun pada kesempatan itulah dijelaskan.
Yang dimaksud dengan berbagai kepentingan para pegawai baru itu adalah yang pertama penghasilan, yang kedua jam kerja, yang ketiga hak cuti, yang keempat fasilitas yang disediakan oleh organisasi, yang kelima pendidikan dan pelatihan, dan yang keenam perihal pensiun. Nah, selanjutnya ada manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Werder dan Davis bertahun 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Tahap orientasi. Ya, di sini ada 5 tahapan orientasi. Yang pertama ada perkenalan. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Yang keempat, jalur komunikasi. Dan yang kelima, proses monitoring. Tahap orientasi yang pertama yaitu ada perkenalan. Tahap ini merupakan tahap memperkenalkan pegawai baru, mulai dari unit kerjanya sendiri, sampai unit kerja besarnya, dan sampai unit-unit kerja terkait lainnya. Akan memberikan ketenangan dan kenyamanan si pegawai, karena mereka merasa diterima di lingkungannya, dan hal tersebut akan mempermudah dia untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas, bahkan dapat membina kerjasama dengan yang lain dalam rangka menjalankan tugasnya. Nah, tahap yang kedua ada penjelasan tujuan perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap, seperti visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan, dan struktur organisasi, akan membuat pegawai baru lebih mengenal perusahaan tersebut, sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Tahap orientasi yang ketiga ada sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan SDM seperti reward, karir, training, hubungan kepegawaian, penilaian pegawai, sampai termination. Juga yang terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja. Demikian juga dengan kode etik dan peraturan perusahaan. Nah, yang keempat itu ada jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu, perlu dibukanya ruang komunikasi bagi pegawai baru, baik melalui komunikasi rutin seperti tatap muka, seperti meeting rutin, Friday session, dan lain-lain. Juga dibukanya jalur media komunikasi seperti email maupun telepon. Selanjutnya tahap orientasi yang terakhir yaitu ada proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja, si pegawai baru itu sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin akan hasil kerjanya, sehingga akan membantu pegawai tersebut lebih lagi meningkatkan kinerjanya. Jika ada kekurangan, maka dapat disampaikan hal-hal yang perlu dia lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut.